Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba siyama rahmatan lil muqinin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan karunia umur sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, syukur alhamdulillah tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, tahun yang lalu sama-sama melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, namun tahun ini ada yang tidak sempat lagi, sudah menghadap Rabbul Izzati meninggal dunia. Apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah? Jawabnya wallahu a'lam. Oleh karena itu, mari kesempatan ini, Ramadan ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal ibadah, amal kebajikan, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah keluar bulan Ramadan kita akan menyandang predikat takwa pada Allah. Sebab tujuan daripada puasa, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, adalah menjadikan manusia-manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Takwa ini penting untuk kita miliki. Apabila kita betul-betul takwa pada Allah, InsyaAllah kita akan menjadi orang yang baik, dijamin oleh Allah hidup dan hidup kita dari dunia sampai ke akhirat. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran, ada 115 kalimat takwa di dalam Al-Quran. Dan orang yang beriman itu belum tentu dia takwa pada Allah. Sebagaimana nyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Jelas ayat ini menyatakan bahwa orang yang beriman itu belum tentu dia takwa kepada Allah. Dan orang yang sudah bertakwa belum tentu dia takwa yang sebenarnya. Haqqa tuqati, takwa yang sebenarnya. Lalu timbul pertanyaan pada kita, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kita untuk menjadi orang yang takwa? Kalau kita baca dalam Al-Quran, ada puluhan hikmah takwa di dalam Al-Quran. Di antaranya termaktub pada surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa pada Allah, Tuhan akan menjadikan jalan keluar. Dan Tuhan akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga sebelumnya. Dan insya Allah kita berdoa, dengan ketakwaan pada Allah, bulan suci Ramadan ini kita laksanakan dengan baik,
insya Allah kita terhindar dari wabah yang sangat kita mengerikan sekarang, yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Mudah-mudahan dengan ketakwaan pada Allah, kita akan dijamin oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat, dan Tuhan akan memberikan rezeki yang tak terduga-duga sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat atau shaimin dan shaimat rahimakumullah, apakah kita sudah termasuk orang yang takwa? Di dalam kitab Nahjul Balaghah, Sayyidina Ali menyatakan kriteria orang yang takwa itu diantaranya adalah orang yang istiqomah iman, orang yang mantap imannya hidup bukan imannya mati. Artinya tidak cukup kita mengucapkan beriman saja kalau kita tidak melaksanakan amal ibadah, tidak ada bukti dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Lalu berikutnya, apa ciri orang yang beriman? Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Artinya, adakah kamu tahu, kata Allah, perumpamaan jadikan Allah kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat akidah, la ilaha illallah. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit. Kalimat yang baik itu, kata Allah, seperti pohon kayu yang baik, akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Pohon itu, saudara-saudara, tergantung dengan akar. Apabila akarnya kuat menghujam ke dalam tanah, walaupun dia goyang tapi tidak mudah roboh. Kenapa? Karena akarnya kuat menghujam ke dalam tanah. Di mana letak akar kayu? Akar kayu dalam tanah tidak kelihatan. Itulah orang yang beriman. Iman ada di dalam diri, tidak bisa kita lihat. Kuat atau tidak seorang itu tergantung dengan iman. Datang bala bencana, tidak mudah berkeluh kesah. Kenapa? Karena iman berbicara di dalam. Datang rayuan dan godaan, tidak mudah terpengaruh. Kenapa? Karena iman berbicara di dalam. Lalu bagaimana melihat orang itu beriman atau tidak? Wa far'uha fis sama', cabang-cabang kayu menjulang ke langit. Apa cabang kayu? Cabang kayu itulah pelaksanaan syariat ajaran Islam. Makanya orang yang beriman itu kelihatan dengan ajaran Islam yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama umat manusia. Oleh karena itu, mari di dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama umat manusia. Mengapa? Tidak cukup kita hablu minallah saja, beribadah pada Allah saja, setiap malam beribadah pada Allah, tetapi meremehkan sesama umat manusia. Supaya puasa kita betul-betul bermanfaat, betul-betul mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mendapat ampunan dari Allah. Di samping kita melaksanakan ibadah, kita jaga hubungan sesama umat manusia. Jangan sampai kita berkata kotor, mencaci maki, karena nilai ibadah kita tidak ada kalau kita berbuat demikian. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni itsmun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hindarilah oleh kamu dari banyak buruk sangka. Ini penyakit ini. Orang berduit gitulah macam-macam. Kalau dia pegawai negeri, kalau uang ini korupsi.
Kalau dia tidak pegawai negeri, alang cepat duit. Mungkin orang ini nuyul, mungkin nyupang dan sebagainya. Nah, kalau kita banyak buruk sangka pada orang, inna ba'daz zonni ismun, kata Allah. Sesungguhnya sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu cari kesalahan orang, jangan kamu mencaci maki terhadap yang satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah suka di antara kamu ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu, bahwa mereka itu sama halnya makan daging saudara kandung sendiri yang sudah jadi bangkai. Ini hukum orang yang selalu buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang, memfitnah orang. Puasanya tidak ada hasil, tidak ada nilai. Orang dapat pahala, dia tidak. Orang dapat rahmat, dia tidak. Orang dapat ampunan, dia tidak. Yang didapatkannya adalah lapar dan haus saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kata Nabi, beberapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa, kecuali yang dapatkannya hanya lapar dan haus saja. Ada sejarah sebab turunnya ayat yang saya bacakan tadi. Di zaman dahulu ada dua orang perempuan sedang puasa. Di tengah hari kedua orang perempuan tersebut sangat lapar. Lalu mencari utusan untuk menghadap Nabi, tujuannya minta izin mau makan karena sangat lapar. Dapatlah seorang utusan. Katakan pada Nabi, kami sekarang sedang puasa, tetapi kami sangat lapar. Mohon izin pada Nabi, boleh atau tidak kami makan di siang hari ini. Berangkatlah utusan itu menghadap Rasul. Sampai pada Rasul, ya Rasul, saya ini adalah utusan dua orang perempuan sedang puasa. Sekarang di tengah hari ini dia minta izin mau makan karena sangat lapar. Mendengar permintaan atau pertanyaan daripada utusan tersebut, Nabi diam. Diamnya Nabi, saudara-saudara, tidak sama dengan diam kita. Kalau orang bertanya pada kita, pertanyaan itu belum pernah kita ketahui. Orang bertanya, kita berpikir, apa kira-kira jawabannya? Tetapi Nabi diamnya, tidak berpikir, mendapat ilham, mendapat petunjuk dari Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan kehendak Muhammad, tapi bicaranya Muhammad dengan wahyu Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, diamnya Nabi bukan berpikir, mendapat ilham dari Allah. Setelah Nabi diam, lalu Nabi mengatakan bahwa wadah ini diberi oleh Rasulullah wadah. Katakan pada wanita tersebut, kalau dia mau makan, paksakan dia mengeluarkan isi perutnya, masukkan ke dalam wadah ini. Berangkatlah utusan sampai kepada kedua wanita tersebut. Bu, kata Nabi, kalau ibu mau makan, batalkan puasa ibu. Caranya, paksakan ibu memuntahkan isi perut ibu, masukkan ke dalam wadah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, muntahlah wanita yang pertama. Begitu wanita yang pertama muntah, muntahnya terdiri dari barang-barang kotor. Sudah yang pertama, lalu yang kedua. Begitu wanita yang kedua muntah, muntahnya persis sama, terdiri dari barang-barang kotor. Orang yang menyaksikannya heran, termasuk utusan itu heran. Kenapa dia minta izin untuk makan? Rasulullah menyuruhnya muntah, muntahnya terdiri dari barang-barang kotor, sama keduanya. Setelah sudah muntah, lalu utusan kembali menghadap Rasulullah. Sebaik pada Rasulullah, kata utusan, ya Rasulullah, saya mau tanya, mengapa wanita itu minta izin memakan? Rasulullah menyuruhnya muntah, muntahnya terdiri dari barang-barang kotor, keduanya sama.
Rasul tersenyum. Tadi Rasul diam, yang kedua Rasul tersenyum. Kata Nabi, itulah contohnya orang yang puasa tapi dia makan yang haram. Utusan itu kaget. Ya Rasul, sepengetahuan saya wanita itu wanita yang baik-baik, yang dimakannya makanan yang baik, yang dimakannya makanan yang halal. Kenapa Nabi mengatakan dia makan yang haram? Dia memang puasa di siang hari, kata Nabi, tetapi tidak mempuasakan dari mulutnya berkata kotor. Tidak mempuasakan mulutnya dari mencaci maki, bercerudian, mencari-cari kesalahan orang. Tidak mempuasakan kakinya melangkah tempat maksiat. Tidak mempuasakan matanya melihat yang tidak benar. Tidak mempuasakan tangannya dari perbuatan yang haram. Dia hanya puasa di siang hari, menahan perut dan lapar saja, tapi panca inderanya tidak dipuasakannya. Kata Nabi, orang tersebut sama dengan makan daging saudara kandung sendiri yang sudah jadi bangkai. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, mari kita memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga panca indera kita dari hal-hal yang tidak benar. Kita banyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kalau di tahun yang lalu kita sibuk memakmurkan masjid, sekarang kesempatan kita juga memakmurkan rumah kita. Sholat berjamaah dengan keluarga, berbuka bersama dengan keluarga. Insya Allah ada hikmahnya corona ini. Kalau selama ini sibuk kita di luar, sekarang kita sibuk di dalam rumah kita sendiri. Kita perbanyak baca Al-Quran. Karena kata Nabi, nawwiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Ketahuilah, kata Nabi, sinarilah rumahmu dengan cahaya Allah. Sinarilah rumahmu dengan cahaya Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah. Bagaimana caranya? Salat dan baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran, salat berjamaah, kita mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Mari kita memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal ibadah, berbanyak baca Al-Quran. Insya Allah kita termasuk orang yang takwa pada Allah. Dan orang yang takwa itulah akan dijamin oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.